Wih, rapi banget, Cak. Mau kemana, Cak? Ini mau interview mamang-mamang pesawat buat ngerjain tugas Matlum. Kok ini ya? Pesawat kok bisa terbang ya? Ada hantunya. Lu mau ikut nggak? Boleh, boleh. Ayo. Kalian ajak si Rizal sama Anwar aja. Boleh, boleh. Yuk. Ayo. Nah sekarang kita udah di jalan. Aku nih berangkat sama si Rizal, terus ada si Anwar sama Firza. Setelah 200 meter, belok kiri di Jalan Majapahit, Jalan Ring Road Timur. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Sekarang kami sudah berada di Museum Dirgantara. Di sini kami berempat. Saya Firza, Saya Rizal. Pengen naik pesawat. Anwar, oke? Boy. Andi. Oke. Di sini Riza. kita mau ngapain ya? Kita rencananya mau bertanya-tanya mengenai pesawat. Kita coba cari. Kan tadi Narasumber, katanya ya. bingung kan? Oh iya. Nah kan. Betul. Pesawat itu Pesawat bisa tuh, terbang Pak. kayak mana Iya. tuh? Ayo kita cari narasumber ya guys. Mungkin pertama gimana sih Pak pesawat tuh bisa terbang gitu loh? Pesawat bisa terbang karena mungkin masnya juga tahu pasti jelas ada mesin. Ada mesin. Nah, mesin itu apa? Ada gaya dorong. Nah, kalau nggak gaya dorong kan nggak bisa terbang. Iya, iya. Nah, itu jelas otomatis kan. Iya. Kecuali kalau pesawat memang nggak ada dorong, kalau cuman berhenti kan jelas nggak bisa terbang. Tentunya kan pesawat yang jelas ada mesinnya dan ada gaya dorong. Dorongnya. Nah, itu. Nah, Apalagi- pas pesawat terbang itu kan terbang nih Pak. Kita juga kan ada gaya gravitasi ya. Ya, Apakah dengan gaya dorong itu kebal dari gaya gravitasi? nah, kalau pesawat itu kalau benda di bumi, tentunya kan ada gravitasi ya. Gravitasi. Manusia pun ada. Oke. Nah, kecuali di bulan. Nah, pesawat itu ada. Karena apa? Yaitu karena ada tenaga. Karena udah gaya dorong, udah ketinggian tertentu kan ada gravitasi itu ada. Tapi tentunya kan ada alat untuk penyeimbangnya juga. Oh. Nah, jadi dengan adanya gaya dorong ini kan dengan karena tenaga penuh kencangan, Iya. otomatis kan gravitasi kan bisa Balance ya. Jadi itu. seimbang. ya seimbang aja. Nah, mungkin tadi selain mesin itu ada nggak Pak faktor lain yang menjadi pesawat itu bisa terbang gitu? Nah, Selain mesin. pesawat kan mesin bencas gaya dorong tadi ya, Ya. itu diambil dengan contoh sayap. Itu kan Hmm. penyeimbang. Nah, jadi kan bisa diatur. Nah, jadi sayap itu kan untuk keseimbangan seperti kita kaki ya toh. Ya. Nah, tangan juga termasuk keseimbangan. Jadi kan di pesawat itu sayap itu termasuk keseimbangan juga. Gitu. Oke. Nah, Berarti hanya mesin dan sayapnya doang Pak atau ada faktor lain mungkin? nah, kalau pesawat kan tentunya gini Mas. Tentu mesin, tadi gaya dorong dan sayap. Mm-mm. Tentunya kan dikemudikan dengan pilot. Mm-mm. Nah, dengan peneliti ini kan menggerakkan. Jadi misalkan contoh, misal kita mau belok ke kiri atau belok kanan kan digerakkan seorang pilot. Itu kan kemudian untuk keseimbangan. Misalkan kita jalan, oh ini miring ke kanan, kita gerakan ke imbangi dengan ke kiri. Sebaliknya, oh ini miring ke kiri, kita imbangi dengan ke kanan. Nah, makanya seperti tadi itu sayap itu juga penting sekali. Nah, mungkin ini yang terakhir nih Pak. Jadi kan kita tahu banyak kan pesawat yang terbang di atas, tapi selama ini kita jarang tahu kecelakaan pesawat tabrakan gitu loh, Oh, kayak gitu. mobil-mobil gitu Ya. kan. Apakah di atas tuh ada lintasan-lintasannya atau Memang gimana? pesawat itu ada jalurnya ya Mas ya. Seperti di darat. Jadi ini Mas, di atas itu memang ada jalurnya. Misalkan kita mau dari Jogja ke Surabaya.
mungkin bayangan umum cara kita tinggal lurus Lurus, saja nyampe, iya. enggak. Emang ada jalur-jalurnya. Misalnya dari Jakarta ke Jogja kan ada jalurnya. Kalau masyarakat umum bilang gua di atas kan nggak ada lampu merah, Iya, nah, betul. nggak ada jalan tol. Nah, kok misalkan belok-belok, kenapa nggak lurus saja? Lah itu karena ada jalur-jalurnya. Seperti pesawat itu ada pergantian. Jadi di PLLU ya, PLLU seperti menara ya, menara di pesawat di bandara itu pengatur, gitu. Itu ada yang mengatur. Nah, jadi kan diatur misalkan pesawat misalkan contoh misalkan dari Garuda ya. Nah, itu kan jalurnya misalkan dari Jogja ke Surabaya misalkan lewat ini ada jalannya sendiri bergantian. Mendarat pun harus dikendalikan oleh dari meteo ya. Nah, itu kan mau mendarat atau terbang itu nggak Udah asal ada terbang ngatur atau ya. mendarat, harus antri. Makanya kalau Manya dengar misalkan ini pesawat kok antri gimana? Maksudnya itu bergantian. Nah, misalnya mau landing kan gantian. Kan nggak mungkin bareng-bareng bisa tabrakan. Nah, apalagi Mas? Mungkin itu terakhir sih Pak. Ya. Terima kasih buat wawancaranya tadi, udah mendapat banyak masukan. Jadi kita udah makin banyak tahu ya teman-teman ya. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen cari tahu lagi bisa lewat Google ataupun bisa datang langsung mungkin, ya Pak. lebih secara detail spesifiknya memang ada saya dari teknis langsung ya, Iya. seperti orang teknik langsung tentang pesawat lebih paham. Iya. Kalau saya cara globalnya saja, Iya. mohon maaf misalkan ada kurang pas atau berkenan, mohon dimaafkan. Iya. Itu aja. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, oke, sama-sama. Gi. Ternyata pesawat itu bukan hantu yang nerbangin. Emang ada gaya dorong dari mesin sama ada penyeimbangnya itu pakainya sayap. Gila. Tapi kan pesawat berat ya. Tapi kan kemarin itu udah dijelasin kan sama bapaknya tuh kalau ada gaya dorong yang tadi tuh. Yang dari mesin itu ya? Iya. Balik ini pernah mikir gak sih? Kan di langit kan banyak pesawat lalu lalang ya. Kok bisa ya dia nggak nabrak gitu? Oh itu. Ini kadang-kadang ada aja ya. Padahal kemarin juga kita udah tanya ya ke Pak TNI-nya. Jadi emang di udara itu ternyata ada lintasan pesawatnya sendiri. Jadi kayak sama kayak yang di darat. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang lintasan, kemarin tuh aku baca ya di Google tuh ada beberapa soal nih, ada pertanyaan nih. Nah, soalnya tuh ini tuh berupa grafik ya yang disediakan tuh. Dan di sini tuh posisi pesawat tuh di antara bumi dan bulan. Nah, tapi di sini juga jarak antara bumi dan pesawat tuh dilambangkan dengan R1. Nah, jarak dengan pesawat dengan bulan tuh dilambangkan dengan R2. Sedangkan jarak bumi dengan bulan tuh dilambangkan dengan D kapital atau D besar. Nah, kan kalau pesawat tuh di bumi tuh udah gede ya, gede banget kan. Tapi kalau di sini di soal tuh masa pesawat diabaikan karena ini masa pesawat tuh terlalu kecil kalau dibandingkan dengan masa bumi dan bulan gitu. Nah, di sini juga mengatakan kalau tuh lintasan pesawat itu sudah digambarkan dengan gaya Newton, hukum Newton, dan digambarkan oleh persamaan orde 2. Nah, persamaan itu kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nah, bentar. Itu G di situ apa sih, Mar? Oh, nah di sini tuh dia mengatakan kalau di sini tuh konstanta gravitasi. Dan di sini juga ada M besar dan M kecil, M kecil kan. Nah, M besar tuh melambangkan massa bumi dan M kecil melambangkan massa dari bulan. Nah, di sini juga ada lambang Ohm kan. Nah, di sini tuh merupakan velositas angular rotasi bulan mengelilingi matahari. Velositas itu apa sih? Nah, untuk velositas sendiri menurut KBBI itu yang aku baca ya, itu kecepatan yang diukur dalam satuan jarak per satuan waktu. Dari itu dia kecepatan bulan mengelilingi matahari. Tapi kan kalau mengelilingi itu bentuk lintasannya lingkaran kan. Nah, itu kenapa di sini dikatakan angular gitu teman-teman. Nah, tapi itu aku bingungnya, kan di sini udah disediakan persamaan orde 2 ya. Nah, itu tuh gimana ya cara untuk menggambarkan lintasannya? Oh, kalau kayak gini biasanya harus dijadiin persamaan orde 1 duluan. Jadi tadi yang kamu punya persamaan yang dari pemodelan hukum Newton itu dijadikan persamaan orde 1. Gimana tuh? Bikinnya loh. Begini nih kerjanya. Nah, kalau kita punya persamaan orde 2 seperti ini,
kita harus jadikan persamaan orde 1 terlebih dahulu. Untuk menjadikan persamaan orde 1, kita misalkan terlebih dahulu. Jadi misal Y1 sebagai X, kemudian Y2 sebagai X aksen atau turunan dari X, terus Y3 sebagai Y, dan yang terakhir Y4 sebagai Y aksen atau turunan dari Y. Kemudian kita turunkan setiap variabelnya. Ya, Y1 aksen itu berarti Y aksen ya, Y aksen. Di mana Y aksen itu, Y aksen sendiri di sini adalah Y2. Sehingga Y1 aksen sama dengan Y2. Kemudian untuk Y2 aksen berarti di sini kan Y2 sebagai X aksen, sehingga Y2 aksen sebagai X double aksen, di mana X double aksen adalah min G kali M kali X. Di sini X-nya kita ganti sebagai Y1, berarti Y1 kemudian ditambah mu D di per R1 pangkat 3, kemudian M X-nya diganti tadi Y1 dikurang mu bintang dikali D per R2 pangkat 3 tutup kurung siku ditambah ohm kuadrat, X-nya diganti juga dengan Y1, kemudian ditambah 2 ohm Y aksen. Y aksen di sini adalah Y4. Kita ganti dengan Y4. Kemudian untuk turunan dari Y3 aksen, yaitu Y3 aksen berarti adalah Y aksen, sehingga Y aksen di sini kan Y4, sehingga Y3 aksen sama dengan Y4. Terus kemudian yang terakhir ini ada Y4 aksen, di mana Y4-nya sendiri itu adalah Y aksen, sehingga ketika Y4 aksen berarti Y double aksen ya. Nah, di sini Y double aksennya adalah min G, sehingga di sini min G buka siku M Y, di sini Y sendiri adalah Y3, kita langsung ganti Y3 per R1 pangkat 3, terus ditambah M kecil Y itu Y3 seperti tadi sama, Y3 di per R2 pangkat 3 tutup siku, kemudian ditambah ohm kuadrat Y-nya sendiri sama tadi Y3, lupa Y3 kurang 2 ohm X aksen. Di sini X aksennya Y2 ya, jangan lupa Y2. Nah, kemudian di sini juga ada diberikan nilai awal, yaitu nilai awalnya juga sama, kita ubah menjadi sesuai dengan variabel yang sudah kita misalkan, sehingga kita miliki untuk X0 di sini berarti Y1 0 sama dengan 4,613 kali 10 pangkat 8. Kemudian untuk selanjutnya ada X aksen 0, berarti di sini X aksen itu Y2, sehingga Y20-nya sama dengan 0. Terus kemudian di sini ada Y0, di mana Y0 sendiri di sini adalah Y3, sehingga Y30 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada Y aksen 0. Y aksen 0 di mana Y aksen sendiri itu kita misalkan sebagai Y4, sehingga Y40 sama dengan min 1074, sehingga kita miliki dari persamaan orde 2 di atas, yaitu 2 persamaan orde 2 dan nilai awalnya, kita jadi miliki sekarang ada 4 persamaan orde 1 dan nilai awalnya.
Nah, jadi gini nih, untuk persamaan orde satunya dari yang persamaan yang kamu punya itu tadi, kita harus ubah dulu. Kan ini kan udah diubah jadi orde 1 Za. Tapi itu gimana sih cara biar kita tuh tahu lintasannya itu loh? Kan yang ditanyakan lintasan nih Za. Berarti harus diplot gitu ya? Iya. Oh, kalau diplot tuh biasanya pakai apa gitu ya? Aplikasi MATLAB nggak sih yang waktu itu kita belajar Oh, tuh? betul. Dari Matlum itu. Aku kayaknya pernah, tapi aku nggak ngerti. Coba aku buka MATLAB-nya dulu ya. Iya. Mas Anggi bisa nggak sih MATLAB? Kalau MATLAB aku bisa. Coba aku lihat sini. Coba Mas Anggi. Coba. Oh, jadi gini. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya. Di sini kita menggunakan atribut T dan W. Kemudian sini kita mendefinisikan sebagai nomor 19. Di sini A dan B adalah batas atas dan bawah. Kemudian N-nya sebagai partisinya. Di sini ada nilai alfa, kemudian ada N, ada H-nya, di mana di sini iterasinya. Kemudian untuk T adalah waktunya. Nah, selanjutnya di sini kita mendefinisikan K1 sampai K4. Setelah itu ada W1 W sama dengan W aksen. Untuk fungsi ruas kanannya kita menggunakan function juga. Nah, di sini ada Z, kemudian ada fun dalam kurung T, Y. Nah, untuk nilai N-nya yaitu sama dengan 4 untuk menyesuaikan banyaknya variabel ya. Nah, kemudian ada nilai G, ada M kecil. Nah, selanjutnya ada nilai D. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga nih ada nilai Z1 sampai Z4. Nah, Z1 itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Firza kan? Iya kan? Nah, yang Z1 itu sama dengan Y2. Kemudian Z2 itu adalah persamaan dari Y2. Dari persamaan kedua. Dan di Z3 ada sama dengan Y4. Di Z4 ini persamaan yang keempat seperti itu. Oh, jadi gitu Mas Anggi. Coba deh, coba aku yang buat plotnya ya Mas ya. Di sini kita ambil functionnya dulu, berarti ini. Terus kita coba plot buminya dulu. Bulannya dulu. Kita plot bulannya dulu. Setelah itu kita tambahin plot bumi. Jadi kita hold on biar dia jadi satu figur, bumi sama bulannya. Kita plot buminya. Lalu coba kita buat pergerakan dari figurnya, dari plotnya. Ya, pergerakan pesawatnya. Nah, ini pergerakannya dia seperti itu. Sangat berputar jauh. Nah, keluar plotnya gini nih Mas Anggi. Oh, bagus juga ya ternyata jalurnya ya. Tapi itu tuh posisi bumi sama bulan yang mana ya? Nah, jadi tuh bulannya itu yang O gede nih, yang O. Terus buminya yang lambang bintang ini. Oh, ternyata tuh pesawat juga ada jalurnya ya. Ternyata bisa digambarkan juga ya, simulasi gitu ya ternyata ya. Bisa disimulasikan gitu ya. Pakai MATLAB ya berarti ya. Pakai aplikasi MATLAB. BTW makasih nih udah dikasih pengetahuan nih. Juga nih. Gimana cara bikinnya, gimana cara memodelkan ke orde satunya juga. Dan juga Mas Anggi makasih udah jelasin nih untuk MFile-nya di MATLAB ya Anggi. Ini ntar yang mau MFile-nya aku kasih kirim di grup aja ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Oke guys, kita sudah selesai belajar mengenai pesawat. Jangan lupa. Kita udah belajar apa aja tadi ya? Banyak. Ya. Pertama ada Gaya dorong. gaya apa saja yang mempengaruhi pesawat itu bisa terbang. Terus faktor-faktor apa saja yang sudah membuat pesawat terbang. Dan yang terakhir cara lintasan ya. Cara menggambarkan lintasan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pelajari lagi ya. Ikutin kita lah. Iya ternyata pesawat itu tidak di hantu. Benar. Jadi bukan hantu ya yang mempengaruhi ya. Karena ada gaya dorong. Ada gaya dorong dan juga. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kan kita masih ketemu di video ntar. Oh iya, jangan lupa saksikan video selanjutnya. Oke. Nah, Sa